Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'ad. Dalam pembahasan hari ini, kemarin kita membahas tentang ketahanan pangan. Sekarang kita membahas tentang industri. Oke, sebelum itu, begini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana industri itu berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Ini gini teman-teman. Oke, masih untuk pangan. Butuh pangan. Nah, pangan ini dalam memenuhi gimana caranya dia dapat terpenuhi pangannya ini, itu kan ada proses dari mulai memproduksi, terus kemudian dia itu ada proses pengolahan, kan? Ada lagi ke arah sampai konsumsi. 1, 2, 3. Nah, industri pada bagian ini nih. Bedanya dengan ketahanan pangan yang lain yang sebelumnya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dia hanya diproduksi. Nah, ini bahasan ini kita ini ranahnya industri ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita akan membahas tentang gimana industri tersebut, ya kan? Oke. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Oke, di sini kita bahas dulu bagiannya. Yang pertama ada di sini tertera tentang kegiatan ekonomi. Ini ya. Industri. Sini pertama ada dari yang pertama adalah yaitu kegiatan ekonomi. Ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 sorry tahun 2014. Oke. Jadi yang pertama kita memahami kalau kegiatan ekonomi salah satunya adalah di bagian industri. Jadi ya istilahnya ya dia itu profit oriented atau dia melihat keuntungan. Yang kedua adalah dia itu mengolah bahan baku, ada pengolahan. Nah, terjemahan lagi. Pengolahannya ini, terus yang ketiga adalah ada lagi memanfaatkan. Nah, ada lagi di sini nilai tambah. Nah, oke, jadi nah di dalam fokus ekonomi, fokus geografi bagian tentang ketahanan pangan di sini fokusnya di ketahanan pangan. Nah, karena dalam ketahanan pangan tadi kita sebelumnya membahas tentang potensi ya kan. Nah, potensi ini
supaya istilahnya ke nilai tambah, jadi mempunyai nilai yang lebih tambah secara kualitas, atau kuantitas, dia itu mempunyai nilai tambah, maka dia harus diolah atau dimanfaatkan sedemikian rupa melalui proses-proses tertentu, proses sehingga dia bisa menghasilkan sebuah barang. Nah, barangnya ini yang dia telah memiliki nilai tambah ini dimanfaatkan sebagai ketahanan pangan. Nah, itu ya berpikir ininya. Sekarang, apa sih industri itu ada apa aja? Oke, jadi industri tersebut, industrinya itu dari bahan ya, bahan industri. Bahan industri. Oke, dari mulai bahannya dulu. Yang pertama, ada ekstraktif. A, ekstraktif. Ekstraktif ini dia langsung dari alam. Ada apa aja? Ada pertanian, ada perkebunan, ada hutan, ada tambang. Contoh dari pertanian, kita ada beras, kita ada, pertanian itu sawah ya, biasanya berasnya, kedua perkebunan. Contoh, ada kentang, ada singkong, ada macam-macam ya, kalian tahu sendiri. Yang ketiga ada hutan. Contoh, hasil hutan yang paling sering dimanfaatkan adalah rotan, kayu, getah damar, dan lain sebagainya. Yang keempat ada tambang. Tambang kita ada batu bara, minyak bumi, biji besi, biji bauksit, nikel, aluminium, tembaga, mangan. Makan ya, mangan itu kayak semacam logam gitu. Ada emas, ada fosfat, ada lagi belerang, batu gamping, kaolin, pasir kuarsa, dan lain sebagainya. Banyak. Ya, Indonesia itu apa baik ada gitu. Yang kedua, industri di bidang non-ekstraktif. Ekstraktif. Jadi, dia itu istilahnya bahan setengah jadi. Maksud barang setengah jadi ini adalah dia hasil prosesan dari bidang ekstraktif ini, ya, tapi masih dalam bentuk pentahan. Mentahan dari ekstraktif. Nah, contoh mentahan dari ekstraktif, kain. Kapas, dari kapas deh. Ekstraktifnya contoh kapas. Kita tanam kapas. Kayak ya negara-negara yang terkenal dengan kapasnya, contoh Turkmenistan. Turkmenistan dia memproduksi kapas nomor 5 besar di dunia selain Uzbekistan dan Pakistan dan juga India. Kapas dipanen. Itu masih ekstraktif tuh, dari alam. Dia pintal jadi benang. Nah, benangnya itu diambil ke misalkan petenunan. Jadi ada kerajinan tenun, misalkan ada kerajinan songket. Nah, itu dari benangnya, kemudian dicelup warna, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa dijadikan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Lalu kemudian oleh ATBM ditenun menjadi
kain. Nah, kain itu adalah bentuk dari non-ekstraktif. Kenapa dia dari non-ekstraktif? Karena dari ekstraktifnya, ya apa benda ekstraktifnya dari kapas? Ya benang. Nah, benang kemudian ditenun. Nah, prosesnya lagi jadi kain. Kainnya itu menjadi non-ekstraktif. Kayak gitu ya. Contoh, dan laginya adalah, yang ketiga adalah industri fasilitatif. Jadi industri fasilitatif ini adalah dia lebih kepada layanan untuk keperluan keperluan lanjutan. Contoh begini, ini kan kapas jadi benang. Nah, benangnya kemudian ditenun jadi kain tenun. Nah, misalkan kain tenun ini mau kalian sulap menjadi, ini N ya, sorry, ini N. N. Nah, kemudian kain tenunnya itu mau kalian jadiin yang lebih lanjut lagi, contoh tas blended. Nah, tas blended ini dia kan dari kain tenunnya ini, kemudian dia olah lagi menjadi ya tas yang memang dicari orang untuk keperluan lanjutan, ya untuk mewah-mewahan, untuk sebagainya itu kan. Nah, jadi seperti ini alurnya ya. Ini dari bahan industri. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Tadi mungkin agak lama. Nah, oke. Sekarang persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Jadi kayak tadi sebutkan, kalau industri itu butuh bahan. Nah, bahannya ini dia itu tersebar di mana-mana kan. Nah, oke. Bahan-bahannya ini di bahannya ini tadi sudah saya sebutkan kalau ada yang namanya pertanian, yang kedua ada perkebunan, ada lagi perhutanan, mungkin bisa ditambah dengan yang tadi di video sebelumnya, ada perikanan, habis perikanan ada peternakan, dan yang terakhir ada tambang. Nah, ini semua di dalam wilayah NKRI itu dibagi ke dalam WPI. Wilayah pengembangan industri. Nah, untuk WPI, mobil khusus yang punya buku paket, silahkan buka halaman 229. Bagi yang pakai LKS, ya kan bisa cari aja di LKS, tinggal search aja, atau mungkin bisa search di Google. Yes. Search.
Ya. Jadi untuk menemukan bahan-bahan ini kalian ada di WPI. Sorry. WPI. Wilayah Pengembangan Industri. Ya. Itu aja pembahasan tentang industri kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.